Hamdan syukuran Allah sallallahu wasallam ala Rasulillah wa alihi wasallam. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syuhada salihin wa jamil malaikatul muqarrabin wa jamil asatidatina masyayikhina wa liman khatana alaina khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malaibari lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ibnun Najjar lan nyeri wal ibnun Najjar wal Bukhari sebab Najjar sampun wal Bukhari lan nyeritake sapa Imam Bukhari an Muawiyah saking sahabat Muawiyah utawi ana hadis ngeten man utawi sapane wong iku yurid ngersakake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man ngersakake khairan ing bagus yufaqih mongko miahamake to minterake sapa Allah hu ing man fidini ing dalem masalah agama. Imam Bukhari ngriwayatake siji hadis. Barang siapa yang Allah mengendaki baik pada orang itu, maka Allah akan memahamkan dianya masalah agama. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Ciri-cirine wong apik iku paham masalah ad-din. Wa Tabrani ulan nyritakake sapa Imam Tabrani wal Baihaqi ulan Imam Baihaqi an Nabi Hurairah saking Abu Hurairah ma'abada ora disembah sapa Allah Gusti Allah ma'ubida ora disembah sapa Allah Gusti Allah bisain kelawan suwi-wiji afdhala iku luwih afdal ma'ubida sapa Allah bisain kelawan suwi-wiji afdal iku luwih utama minal fikih tinimbang wong pinter fitini ing dalem masalah agama wala faqihun yektine iku wong fikih siji wala faqihun iku yektine wong ahli fikih to wong pinter wahidun kang siji iku asadu luweh berat luweh abot alas syaitoni ing atase syaiton min alfi abidin tinimbang 1000 wong adi ibadah. Wali kuli seen lan iku kedue saben-saben suwiji imadun utawi saka wa imadu hadat dini utawi tiyange ikilah agama iku alfiku iku fikih. Imam Tabrani dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis yang intinya hadis itu Allah itu tidak disembah. Ma'ubidallah bisa'an afdhala minal fikih. Allah tidak disembah dengan sesuatu yang lebih utama melainkan mereka itu paham dengan masalah fikih atau masalah agama. Dan ahli fikih satu itu lebih berat terhadap setan atau kepada setan daripada orang yang ahli ibadah jumlahnya 1000. Contohnya kayak gini. Ketika ada orang tidur di masjid tapi dia ini fakih, dan satunya lagi ada orang yang sedang sholat bahkan sampai 1000 orang sholat tapi tidak mempunyai ilmu, itu lebih mending daripada tidur daripada yang ngibadah sing grubyuk-grubyuk tanpa disertai dengan ilmu. Bahkan setan saja ketika melihat orang alim yang tidur di masjid tadi akan menggoda itu takut. Beda kalau orang bodoh, setan merasa gampang sekali untuk dibelokkan niatnya, untuk dibelokkan macam-macamnya ini kalau orang bodoh. Tapi kalau orang pandai tentunya tidur itu lebih ditakuti daripada orang bodoh yang 1000 sedang ibadah. Intinya ibadah apapun itu harus disertai dengan ilmu. Bahkan semua amal, semua perbuatan harus disertai ilmu, tidak sembarangan karena dia ini rajin sholat terus dan ibadah terus tanpa ilmu, nanti itu malah akan membawa dampak yang celaka. Karena setan itu merasa wegah, merasa takut melihat orang satu yang pandai dibanding dengan 1000
orang yang ahli ibadah. Ini hadis yang masyhur. Wa Abu Nu'aim wa imadu hadatin utawi cagake kilagama iku alfiku wa Ibnu Najjar lan nyeritake sapa Ibnu Najjar an Muhammad bin Ali rakaatani utawi rong rakaat min alimin saking wong kang alim iku afdhalul luweh utama min sab'ina tinimbang 70 apane rakaate min ghairi alimin saking liyane wong kang alim. Salate wong loro, salate wong alim muk rong rakaat iku luwih berharga daripada salatnya orang bodoh sampai 70 rakaat. Bandingkan saja orang alim cuma 2 rakaat paling mentok ya 5 menit sudah selesai, setelah itu tidur. Sementara orang bodoh sholat sampai 70 rakaat. Suwene ndahne wong sholat wong lorong rakaat atau 20 rakaat kita tarawih saja sudah lumayan membutuhkan waktu durasi yang cukup lama sekitar 1 jam atau setengah jam untuk itu. Nah ini 70 rakaat itu masih kalah pahalanya dengan sholatnya orang alim yang cuma 2 rakaat yang disertai dengan ilmu. Ini fadilahnya ilmu sampai segitunya, sampai sebesar gitu bahwasanya ilmu itu sangat penting dan urgen untuk kita persiapkan ya. Karena ilmu masing-masing sebuah apapun itu butuh yang namanya ilmu. Karena contoh lagi, satu saat ada ini Kanjeng Nabi dawuhan kepada para sahabatnya, sahabatku kabeh, sok wae sing iso ngatamke Al-Qur'an cepet-cepetan engkau tak hadiahi hadiahi sorban saya yang berwarna hijau. Semua sahabat berlomba datang ke masjid nggawa Quran mulai bar ngisak, ada yang sampai subuh, ada yang sampai fajar, bahkan ada yang sampai matahari terbit. Sementara Sayyidina Ali dia tahu, dia ikut lomba, tapi setelah itu beliau membaca surat Al-Ikhlas atau surat Qul Huwallahu Ahad itu 3 kali, setelah itu tidur. Nah, paginya setelah subuh Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan menanyai siapakah tadi malam yang lebih cepat menyelesaikan pembacaan Al-Quran 30 juz, membaca Al-Quran yang khatam. Saya sampai jam berapa akhirnya di cross check, ditanya satu persatu, ternyata semua mengaku dia ini paling menang. Sementara Sayyidina Ali diam dan memperhatikan. Setelah itu Sayyidina Ali dawuh dan matur kepada Nabi di komunitas di kelompok itu, saya sudah menghatamkan Al-Quran sebelum jam 8 malam. Loh kok bisa? Ya saya baca surat Al-Ikhlas 3 kali dan itu mencukupkan, pahalanya seimbang dengan Al-Quran. Makanya Sayyidina Ali dikasih hadiah sorban yang berwarna hijau dan beliau dijuluki sahabat yang paling cerdas. Bahwa sabdanya Nabi di sebuah hadis yaitu ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ana utawi ingsun iku madinatul ilmi, iku kutone ilmu. Wa aliyun utawi Sayyidina Ali iku babuha, iku lawange. Wa aliyun utawi Sayyidina Ali iku babuha, iku lawange ilmu atau kuncine ilmu. Kanjeng Nabi iki gudange ilmu lah, akan masuk gudang itu harus melalui pintu. Pintunya siapa? Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali saking cerdasnya. Pada suatu ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat, yaitu khalifah pertama Abu Bakar, dilanjutkan Umar bin Khattab, dilanjutkan Sayyidina Utsman bin Affan, yang terakhir khalifah yang terakhir yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Ini banyak yang meragukan dan menyaksikan akan kemampuan Sayyidina Ali, utamanya kelompoknya sahabat Muawiyah.
Akhirnya dia men-setting, mengatur, kita tanya itu ahli, kita uji kalau dia ini memang mampu secara ilmiah kita harus oke, tapi kalau tidak kita harus melakukan demonstrasi. Kata kelompok-kelompok yang berseberangan politik dengan Sayyidina Ali. Akhirnya diutuslah 4 orang yang seakan-akan orang polos, yang orang desa mungkin dibayar oleh kepentingan yang tadi yang kontra dengan Sayyidina Ali. 4 orang dikasih pertanyaan yang sama. Kalau nanti kok dijawab Sayyidina Ali sama, Ali biasa saja. Bahkan katanya kok pintunya ilmu, kok saya kok meragukan kan kepiawaiannya Sayyidina Ali. Kalau nanti jawabannya kok beda, kita acungi jempol atau kita ngetek terus iki. Akhirnya 4 orang ini, utusan ini mendatangi Sayyidina Ali dengan tempo waktu yang berbeda. Yang pertama, singkat cerita, ya langsung salam kepada Sayyidina Ali, masuk ke dalamnya, dan Sayyidina Ali menerima. Oh, Bapak dari mana? Dari desa ini, dari desa A. Keperluannya apa kok sampai sini jauh-jauh? Saya mau bertanya Tuan Khalifah. Silahkan, kalau nanti saya bisa saya jawab, kalau tidak ya besok saya hutangkan sak jawab. Tak aku sing ngalai rono tak jawab. Nggih. Utama mana antara ilmu dengan harta? Oleh Ali dijawab utama ilmu. Alasannya kalau ilmu yang jaga yang punya, kalau harta yang jaga yang punya harta. Intinya nak wong duwe donya, wonge sing jaga donyane, bahkan menjadi penjaganya dunia. Tapi beda kalau orang punya ilmu, dia ini akan dijaga oleh ilmunya. Dia akhirnya pamit dan dia ini laporan kepada majikannya. Dijawab utama ilmu, alasannya karena tadi gini, yaitu kalau kalau ilmu yang jaga yang punya, sementara kalau harta orang yang punya harus menjaga hartanya. Selang beberapa jam, si penanya kedua datang ke Ali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai di dalamnya Sayyidina Ali mempersilakan untuk duduk. Ada keperluan apa sampai jauh-jauh dari desa B ke sini? Jawabannya, ya saya mau tanya Tuan Paduka Ali, Tuan Khalifah. Pertanyaannya yaitu seputar utama mana antara ilmu dengan harta. Sayyidina Ali menjawab utama ilmu dibanding harta. Alasannya apa? Alasannya kalau ilmu diberikan kepada orang masih bahkan tetap, tapi kalau harta diberikan orang akan berkurang. Umpamanya kamu mempunyai uang 100.000, kamu berikan 10.000, tentunya uang kamu tinggal 90.000. Beda dengan ilmu. Kalau kamu bisa basmalah, kamu sampaikan kepada orang lain juga punya basmalah, kamu ya tetap utuh basmalah kamu, bahkan malah lebih kuat. Ini perbedaan antara ilmu dan harta. Ya terima kasih Tuan Ali, saya mau pamit. Enggak makan dulu, enggak, langsung pamit kepada Sayyidina Ali. Penanya yang ketiga selang beberapa jam, kalau baru mungkin di depan pintu kok terlalu tahu nanti kok ini mesti disetting ini. Akhirnya kan beberapa jam itu datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini dari mana ya? Ini rakyat Paduka, rakyat jenengan yang dari desa C. Kok datang ke sini? Ya mau tanya Tuan Ali, utama mana antara ilmu dengan harta? Jawabannya masih sama, cuma alasannya yang berbeda. Ya utama ilmu. Kalau ilmu ini ya, ilmu adalah perkara yang tidak akan hilang, tidak akan rusak. Sementara kalau harta mungkin suatu saat akan rusak. Banyak sekali contohnya. Yang kemarin mempunyai sapi sekarang sudah tidak karena dijual. Kalau yang lain, kalau ilmu tetap ya, kamu dalam posisi kaya, dalam posisi miskin, dalam posisi sedang, tetap akan, kalau sudah pernah punya ilmu tetap akan punya ilmu. Beda kalau harta, suatu saat bisa
miskin dan tidak punya harta, suatu saat juga bisa di tataran menengah, ekonomi menengah, suatu saat juga bisa melejit. Ini ilmu. Jadi akan mengalami pasang surut ini kalau harta. Beda kalau ilmu, insya Allah akan tetap dan konsis. Gang beberapa jam, penanya yang terakhir, yang keempat, langsung sama. Walaupun Sayyidina Ali sudah ini menduga ini kalau pertanyaannya sama ini pasti settingan ini. Wah, ini langsung sowan dan bertanya kepada Ali, wahai khalifah yang keempat, saya mau bertanya. Tanya apa silahkan. Utama mana antara ilmu dengan harta? Dijawab oleh Ali, utama ilmu. Kalau kamu punya ilmu itu bisa kalian menjadikan budak. Beda kalau kamu menjadi harta, kamu akan dijadikan budak. Loh kok bisa? Bisa. Contohnya apa? Kamu punya sapi 10, kamu akan menjadi budaknya sapi. Nah, kalau bisa disuruh untuk mencarikan rumput, mencarikan makanannya, sementara sapinya itu yang harta kamu itu hanya diam di kandang atau diam di tempatnya. Kalau ilmu disuruh apa-apa kamu bisa. Contohnya kamu bisa buat pesawat, kamu langsung bisa dengan ilmu kamu bisa menyuruh atau merakit alat, bisa kamu pakai untuk kemana-mana. Ini ilmu. Kamu tahu ilmunya saja memperbaiki radio atau membuat radio, kamu bisa menikmati siaran dari mana-mana, bisa menikmati acara TV karena bisa dan tahu cara pembuatan ilmu dan macam-macam itu. Ini adalah contoh sekali, contoh dari keistimewaan atau keutamaan ilmu dibanding harta. Akhirnya keempat penanya tadi kembali kepada si penyuruh tadi dan laporan, oh ternyata Ali yang betul apa yang disabdakan Nabi. Ali ini merupakan pintu dari gudangnya ilmu. Akhirnya walaupun demikian yang namanya kontra, Muawiyah dan kelompoknya tidak akan menerima ya dengan kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa Abu Nuaimin lan nyeritakake sapa Imam Abu Nuaim wal Khatib lan Imam Khatib an Abi Hurairah saking Abu Hurairah, khiyaru ummati utawi bagus-baguse umat ingsun iku ulama-ulamae ummati, wa khairu ulamaiha utawi bagus-baguse ulamae ummati iku ruhamauha, iku welas-welase ummati. Ala eling-eling wa innallaha lan sak temene Allah, wa innallaha lan sak temene Allah taala halimulun sapa Allah iku layak biru, iku yektine ngapura sapa Allah lil alimi marang wong alim arba'ina ing 40 apane dan bandosane qabla ayaghfira ing dalem sedurunge arep yen to ngapura sapa Allah lil jahili marang wong kang bodho dan ban ing dosa wahidan kang siji. Ala wa innal alima lan eling-eling sak temene wong alim al-rahima kang welas asih iku yaji uteka sapa alim yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Wa inna nurahu lan sak temene cahayane al alim qad adua iku teman-teman madangi apa nur. Qad adua iku teman-teman madangi apa nur yamsi kang mlaku bihi ing dalem nur apa ma perkara benal masriki ing dalem antarane wetan wal maghribi lan kulon, kama yadi kaya uli madangi apa al kaukabul lintang adriyu kang madangi. Menurut hadisnya Abu Nuaim dan Imam Khatib dari Abu Hurairah, orang yang paling bagus umatku itu adalah atau ulamanya umatku, dan sebaik-baik ulamaku adalah mereka yang punya rasa belas kasihan, mesake karo sapa wae, iki sing paling apik. Ulama yang bisa lentur, khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha.
Dan bahwasanya Allah akan mengampuni ya dosanya orang yang alim 40 dosa sebelum Allah mengampuni satu dosa dari orang bodoh. Wong alim tau nglakoni dosa 40 iki wis disepuro dhisik. Sing wong bodoh tau nglakoni siji dosa karena gak duwe ilmu urung disepuro. Iki bedane wong alim karo wong bodoh. Bedanya orang alim dengan orang bodoh. Alalan eling-eling wa innal alima ar-rahima yaji'u yaumal qiyamah, dan sesungguhnya nanti orang alim ini akan datang di hari kiamat. Wajahnya ini adalah sebuah cahaya yang bisa memenuhi jagat kulon jagat wetan, wong do gumun kabeh. Orang akan heran dengan kedatangannya si alim tadi. Karena apa? Cahayanya bisa memenuhi alam mayapada mulai dari timur sampai barat. Lolok-lolok itu orang semua akan kaget, itu siapa? Ternyata orang itu adalah orang alim ketika di dunia. Ini kehebatan orang alim dari segi kacamata syariat. Dan satu lagi, bahwasanya kita harus yakin seyakin-yakinnya dengan mencari ilmu itu adalah satu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Empunya. Dan dari saya bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.